Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Fahru Rozi MAG selaku dosen matkul Filsafat Manajemen Pendidikan Islam, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Model-model hubungan antar ilmu agama dengan ilmu lainnya. Perkenalkan, kelompok kami 1 Hidayatul Afidah NIM 2303650 sebagai moderator. Yang kedua, saya Widya Eva Eriana NIM 230364041 sebagai pemateri 1 dan pemateri 2. Saya akan mulai. Yang pertama, pengertian ilmu agama dan ilmu pengetahuan. A. Pengertian ilmu agama. Pengertian ilmu agama secara fikih menurut Imam Abu Hanifah rahimahullah adalah pengetahuan seseorang untuk mengenali mana yang baik untuk dirinya dan mana yang buruk untuk dijauhinya. B. Pengertian ilmu pengetahuan. Definisi pemikir Marxis bangsa Rusia bernama Alfenshev menjelaskan ilmu pengetahuan. Science is the society and thought if reflect the world correctness categories and laws the received by practical experience, yang artinya ilmu pengetahuan adalah pengetahuan manusia tentang alam, masyarakat, dan pikiran. Yang kedua, relasi antara ilmu agama dengan ilmu pengetahuan. Manusia tidak lepas dari para pencari Tuhan. Maka dari itu, banyak filsuf yang muncul dan terlibat dalam diskursus ketuhanan atau teologi, wacana tentang asal-usul alam semesta atau ontologi, dan ilmu pengetahuan atau epistemologi. Hubungan agama dan sains. Menurut analisa filosofis, agama dan sains kali ini akan dibahas dengan pendekatan yang A. Pendekatan ontologis. Pendekatan ini adalah pendekatan yang membahas tentang yang ada atau yang disebut juga hakikat. Hakikat agama adalah sesuatu yang tidak nampak atau abstrak. Yang B. Pendekatan epistemologis. Secara epistemis, agama ternyata sulit didefinisikan karena agama tidak bisa dibedakan dengan psikopatologi, juga tidak bisa dibedakan dengan pendekatan lainnya dalam menghadapi ultimate concern. Yang C. Pendekatan aksiologi. Agama mampu memberikan penjelasan secara rinci tentang berbagai hal yang tidak dapat dijangkau oleh akal manusia. Yang kedua, model hubungan antara ilmu agama dan ilmu pengetahuan. Yang pertama, model konflik. Model ini digunakan oleh 3 tokoh yaitu Barbour, Hawke, dan Dress. Model ini berpendirian bahwa agama dan sains adalah dua hal yang bertentangan. Yang kedua, model integrasi. Model ini dipandang paling ideal karena model ini berusaha mencari titik temu pada masalah-masalah yang dianggap bertentangan antara keduanya. Yang ketiga, model independen. Model ini berpendirian bahwa agama dan sains memiliki persoalan wilayah dan metode yang berbeda dan memiliki kebenaran sendiri, sehingga tidak perlu ada hubungan. Yang keempat, model dialog atau kontak. Model ini bermaksud mencari persamaan atau perbandingan secara metodis dan konseptual antara agama dan sains, sehingga ditemukan persamaan dan perbedaan di antara keduanya. Yang selanjutnya, integritas dan interkoneksi antara ilmu agama dengan ilmu pengetahuan. Menurut Kunto Wijaya, integrasi ilmu adalah usaha dalam memadukan ilmu akliyah dan ilmu nakliyah. Menurut Fathul Mufid, bahwa paradigma interkonektisitas berasumsi bahwa untuk memahami fenomena setiap bangunan keilmuan, baik agama keilmuan sosial,
humaniora maupun kealaman tidak dapat berdiri sendiri. Begitu pula ilmu pengetahuan. Perbedaan pendekatan integrasi dan islamisasi ilmu Islam dalam hal hubungan, integritas dan interkoneksi lebih menghargai ilmu umum karena telah berbasis epistemologi, ontologi, dan aksiologi. Secara epistemologi, paradigma interkonektisitas merupakan jawaban tentang adanya dikotomi pendidikan umum dan pendidikan agama. Paradigma interkonektisitas menawarkan pandangan dunia manusia beragama dan ilmuwan yang baru yang lebih terbuka. Sebagaimana dikutip dalam buku Integritas Ilmu Agama dan Ilmu Umum mengatakan bahwa Al-Quran dan hadis tidak membedakan antara ilmu umum dan ilmu agama. Adanya pembagian ilmu antara ilmu pengetahuan dan agama hanya melalui hasil karya manusia yang mengidentifikasi setiap ilmu berdasarkan objek kajiannya. Ilmu pada hakikatnya berasal dari Allah. Demikian presentasi dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.